Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC dalam tahap ke-21 Operasi Saike melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran mendirikan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat. Akibat korsleting listrik, sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tanggerang Selatan, Banten ludes terbakar. Pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 Operasi Saike melancarkan serangan besar ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Senang sekali Anyus Pagi bisa hadir kembali melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana, dan inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran melahap 2 bangunan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 01 Cindogo, Bondowoso. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mohon bantuannya untuk pemadam kebakaran Bondowoso. Malam ini ada kebakaran di SDN 1 Cindogo. Peristiwa kebakaran hebat terjadi dalam area lingkungan Sekolah Dasar Negeri 01 Cindogo, Bondowoso, Jawa Timur. Api menghanguskan 2 bangunan yang berdempetan hingga ludes tak tersisa. Pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api lantaran angin yang cukup kencang membuat api kian membesar. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di dekat area permukiman rumah adat tradisional suku Madura di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga kebakaran dipicu akibat pembakaran sampah liar yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kuatnya tiupan angin membuat api merambat dengan cepat dan membuat panik warga sekitar. Kobaran api tersebut melahap pepohonan dan rumputan kering di area Tanian Lahjeng atau pemukiman rumah adat suku Madura yang terletak di sisi barat Jalan Akses Suramadu. Petugas pemadam yang tiba di lokasi dibantu warga pun harus berjibaku untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari keterangan warga, kebakaran diduga akibat pembakaran liar tanpa pengawasan. Petugas damkar pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap pembakaran sampah saat musim kemarau untuk mencegah hal serupa kembali terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Anyus melaporkan. Hendak kabur saat ingin dirazia, 2 orang pengendara sepeda motor kedapatan membawa narkoba jenis tramadol dan ekstasi di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Mereka diborgol dan dibawa ke Polsek Tambora. Dua pengendara sepeda motor hendak kabur saat anggota Polsek Tambora menggelar razia di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat.
Namun upaya mereka gagal karena petugas menghadang dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh. Curiga dengan gerak-gerik yang mencurigakan, polisi kemudian menggeledah keduanya. Dari dalam tas mereka, polisi mendapati sejumlah obat keras jenis tramadol dan Inex. Dan langsung digelandang ke Polsek Tambora. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan 9 sepeda motor tanpa surat kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung berlangsung hingga Rabu malam, pemirsa. Dalam aksinya, pengunjuk rasa membangun tenda dan membakar ban. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Seperti aksi sebelumnya, pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan terlihat mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Para pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Pemirsa, sebelumnya unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap di depan gedung Kejaksaan Agung berakhir ricuh pada Rabu sore. Tidak hanya menuntut Febri ditangkap, massa juga meminta agar penanganan kasus korupsi yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung dilimpahkan ke KPK. Unjuk rasa hari ketiga di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespon deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pemirsa, pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain bola asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu Kuwait, Bahrain dan juga Yordania mengumumkan pencegatan dan juga penghancuran rudal dan drone Iran. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025 lalu, Amerika Serikat kini menargetkan Gunung Pikakse yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Setelah melancarkan serangan Midnight Hammer pada 2025 lalu dengan menargetkan fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan, Amerika Serikat kini disebut menargetkan Gunung Pikakse yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz. Kawasan ini diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit, terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Letaknya yang jauh di dalam pegunungan dianggap sebagai taktik agar lebih aman dari serangan udara. Pemirsa, tentara Lebanon mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma.
Pemirsa, dari rekaman video, personel Angkatan Darat Lebanon mengangkut peralatan militer, mendirikan pos pemeriksaan dan juga memeriksa kendaraan di kota Shrifa. Sementara itu, pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Penarikan pasukan dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. IDF menyatakan telah mulai proyek pencontohan zona aman di front Shrifa dan Zautar al-Gharbiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan tersebut, tentara Lebanon akan ambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya. Tentara Lebanon masuk ke kota Zautar al-Gharbiyeh setelah Israel mundur. Meski mundur, pemirsa, Israel akan bertahan di wilayah perbatasan atau zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Lebanon masuk kota Zautar al-Gharbiyeh dengan kendaraan militer. Menurut media lokal, Lebanon mengerahkan pasukannya ke wilayah selatan. Warga pun diminta untuk tidak ke kota tersebut sampai situasi stabil. Tentara Lebanon juga melancarkan operasi penghancuran amunisi yang belum meledak di dalam kota. Pasukan Israel beberapa kali menembaki tentara Lebanon dan menghambat proses ambil alih ini. Sebelumnya Israel menyatakan akan mundur dari zona percontohan dan mengawal proses pengamanan. Namun Israel akan tetap berada di zona keamanan yang berada di Lebanon Selatan. Pemirsa, ada kembali di News Pagi. Pemirsa, akibat korsleting listrik, sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, A-News melaporkan. Pemirsa, kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, kebakaran hebat melahap KN SAR Ramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta. Suara ledakan beberapa kali terdengar dalam kapal diiringi kobaran api. 14 unit mobil dan 70 personel damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Berdasarkan informasi, hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Sementara itu, pemirsa, penyebab kebakaran belum diketahui. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang perkara dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat pengacara Bangun Paulus pada Rabu siang. Penundaan karena proses pra-peradilan masih berlangsung. Majelis Hakim menunda sidang perkara pokok hingga 10 Agustus sambil menunggu putusan pra-peradilan. Perkara yang dilaporkan Vincent Leo Carlius ini berawal dari perselisihan antar pihak. Kuasa hukum pelapor menyebut kliennya diduga mengalami intimidasi dan dipaksa menyerahkan sejumlah uang. Seluruh dugaan dalam perkara ini masih akan dibuktikan di persidangan dan terdakwa tetap memiliki hak pembelaan sesuai hukum yang berlaku. Dari keluarganya mengkuasakan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi beliau ini melaporkan satu peristiwa ya, yang itu terkait dengan pasal mengenai
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ingatkan para perwira TNI Polri selalu utamakan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat ia pimpin upacara prasetya perwira TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka Rabu pagi. Prabowo berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden berpesan pada para perwira remaja untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Selain itu, Prabowo juga menekankan para perwira untuk mengabdi selalu pada rakyat dan jadi pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Sementara itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa masyarakat sejatinya tidak menuntut kesempurnaan dari perwira TNI Polri. Namun rakyat menuntut para perwira TNI Polri untuk jujur, berani, adil, dan hadir saat dibutuhkan. Terkait hal itu, Prabowo meminta seluruh perwira menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tidak mengecewakan harapan rakyat. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya sebut pemerintah berpeluang untuk pangkas anggaran pertahanan dan Polri. Penghematan tersebut bisa dilakukan apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran negara alami tekanan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah membuka opsi memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran mengalami tekanan. Meski demikian, Purbaya mengungkapkan hingga kini belum ada pembicaraan untuk pengalihan anggaran itu. Bahkan menurut Purbaya, saat dijumpai di Istana Negara hari Senin, kondisi keuangan negara saat ini masih dalam kondisi aman. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan. Terkait hal itu, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran. Bahkan bila perlu, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato pada panen raya inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur, hari Jumat 17 Juli. Pemirsa, Ketua Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mundur dari jabatannya. Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Menyiapkan bahan. Ketua Badan Gizi Nasional Nani SD menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore.
Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya Nani SD yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Asdeang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Penandatanganan berita acara. Pemirsa, Kepala BGN yang baru Sudaryono mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nani Asdeang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini. Pemirsa, usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono disambut Wakil Kepala BGN, jajaran deputi dan juga karyawan BGN. Pemirsa, hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono langsung tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan juga mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan juga teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nani Asdeang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985.
Sebelumnya, ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019, ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System. Di tahun 2020, ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama, ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya, tahun 2025, karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi wakil menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Banten mengikuti Kongres ke-9 Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI. Pemirsa, Kongres ke-9 SEMI digelar di Ballroom Pusdiklat Lantas Polri Banten dengan mengusung tema SEMI 1 Wujudkan Astacita. Kegiatan ini dihadiri delegasi dari 28 pengurus wilayah dan 188 pengurus cabang se-Indonesia, serta diisi agenda konsolidasi dan juga perumusan arah gerak organisasi. Pembukaan Kongres turut dihadiri oleh Gubernur Banten Andras Soni, dan rangkaian persidangan dijadwalkan berlangsung selama 4 hari hingga 24 Juli 2026. SEMI berkomitmen mengawal program pemerintah Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjawab tantangan zaman. Secara ideologi kita mempunyai ideologi Islam dan sosialisme, sama seperti kebijakan-kebijakan Bapak Presiden hari ini, kebijakan-kebijakan yang dimana persatuan, pemerataan itu menjadi landasan utama. Tentu kita akan mengawal Presiden Republik Indonesia sampai dengan selesai purnanya. Pemirsa, sebuah pertemuan komunitas bidang estetika regeneratif digelar di Bali. Dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara, acara ini membahas perkembangan inovasi dan juga praktik klinis estetika regeneratif. Konferensi ilmiah dan pertemuan komunitas internasional bidang estetika regeneratif Julia Summit APAC 2026 digelar di Nusa Dua, Bali. Acara ini dihadiri sejumlah ahli estetika dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Dihadiri lebih dari 200 praktisi kedokteran estetika serta sejumlah pembicara. Acara yang mengusung tema Will to Last ini berfokus pada inovasi dan praktis klinik regeneratif estetik. Acara ini juga membahas inovasi di bidang kedokteran estetika regeneratif, khususnya pengembangan penerapan Biointeractive Stimulator Juvelook dan Juvelook Volume. So Juvelook is a very unique product that is designed to be safer compared to other biostimulator in the market, and the diversity of how we can use the product. The indication is expanding, and we are seeing very good results for our patients. Kita yang saya lakukan hari ini hanya menggunakan Juvelook Volume karena saya ingin mengetahui bagaimana manfaat dan benefit Juvelook Volume untuk mengobati obesitas. Dan pada pasien yang saya lakukan treatment, Juvelooknya pun juga bukan satu vial, kita bagi ke beberapa pasien secara ekonomis. Pasien merasakan hasil scars terutama yang tanggal bagus, tapi pasien juga merasakan skin quality volumization efeknya bagus. Ditutup dengan gala dinner, acara ini menjadi ajang berjejaring komunitas dokter estetika dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Pemirsa, kini Indonesia resmi memiliki produk toksin botulinum dalam negeri. Sebuah fasilitas manufaktur dan riset untuk produk toksin botulinum diresmikan di Kabupaten Bekasi. PT Selatox Bio Farma meresmikan fasilitas manufaktur dan riset toksin botulinum pertama di Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dengan dimulainya produksi di dalam negeri, harga toksin botulinum diharapkan menjadi lebih terjangkau, keamanan produk lebih terjamin, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor. Industri kosmetik dan regeneratif medicine yang kini telah menjadi kebutuhan yang terus bertumbuh membuat Indonesia memiliki peluang menjadi global market hub untuk toksin botulinum dan berbagai produk turunannya. Kita berharap dengan produk ini, dan kita akan kawal terus. Hari ini kita resmikan dan kita berikan sertifikat Good Manufacturing Practice atau sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB-nya. Nah, tentu sebagai lembaga negara yang telah mendapatkan WLA, ini standar yang kita berikan bukan lagi standar lokal, standar dalam, tapi standarnya standar global. Dengan total investasi dari grup Daewoo mencapai sekitar 4,7 triliun rupiah, pengembangan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri farmasi dan bioteknologi nasional. Obtaining GMP certification from the Indonesian Food and Drug Authority marks an important milestone, as it formally recognizes Selatox's manufacturing facility and quality management capabilities. Based on precise manufacturing processes and rigorous quality management, we will provide high-quality products that healthcare professionals and the partners can trust. Dengan persaingan usaha yang sehat dan mengutamakan keamanan produk, pengembangan manufaktur ini diharapkan dapat mendorong industri kosmetik dan regeneratif medicine Indonesia untuk semakin dikenal di dunia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Satu rumah warga di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ludes terbakar pada Rabu siang. Ya, pemilik rumah histeris dan nyaris pingsan, pemirsa, melihat rumahnya terbakar saat ditinggal kerja. Satu rumah warga di Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ludes terbakar. Pemilik rumah histeris dan nyaris pingsan melihat rumahnya terbakar saat ditinggal bekerja. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi melakukan penyelidikan. Namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 6 unit mobil damkar Pemko Pematang Siantar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor di kota Medan, Sumatera Utara dikejar sekelompok begal, pemirsa. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam masjid, namun motor korban langsung dibawa kabur 3 pelaku begal. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pemuda pengendara sepeda motor terlihat terjatuh saat dikejar sekelompok begal di kawasan Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kejadian bermula saat korban pergi bekerja melintas di kawasan tersebut pada dini hari. Di salah satu persimpangan, korban melihat 3 orang remaja diduga pelaku begal. Salah satu pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah dirinya. Merasa nyawanya terancam, korban yang panik langsung tancap gas dan terjatuh dari sepeda motor. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam masjid, namun motor korban langsung dibawa kabur para pelaku. Akibat insiden tersebut, korban yang masih trauma kini kesulitan untuk bekerja lantaran tak memiliki kendaraan. Hingga kini para pelaku begal masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional, sebuah perusahaan pembiayaan hadir dalam ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia. Ditargetkan pembiayaan yang dikucurkan akan mencapai 2 triliun rupiah untuk minimal 4.000 unit kendaraan roda 4. Astra Credit Companies atau ACC dan Toyota Astra Finance atau TAF kembali hadir mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional. Hal ini dilakukan melalui partisipasi sebagai Platinum Financial Partner Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026. Kehadiran ACC dan TAF sebagai wujud komitmen yang berkesinambungan dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional.
Data dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia periode Januari hingga Mei 2026, total pembiayaan ACC dan TAF di sektor otomotif tercatat berkontribusi sebesar 29% atau sebesar 29 triliun rupiah. Sebenarnya kalau kita lihat sebagai kondisi dari market dan sebagainya, mudah-mudahan tadi saya sebutkan kalau bisa targetnya bisa seperti tahun 2025. Kalau enggak ya mungkin antara sekitar 4.000 unitan atau sekitar ya 1,8 sampai 2 triliun pembiayaan kita pengen salurkan di dalam pelaksanaan GIES 2026 ini, Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai, mohon doanya dari teman-teman semua. ACC TAF juga berkolaborasi dengan OLX Mobi sebagai official trade-in partner untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menukarkan kendaraan lama dengan kendaraan baru. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, A-News melaporkan. Lomba masakan tradisional dan jajanan pasar khas Lampung berlangsung meriah di Kota Bandar Lampung, Lampung. Acara ini digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Ratusan peserta tampak antusias menampilkan kreasi terbaik mereka. Beragam hidangan khas Lampung disajikan dengan sentuhan inovasi tanpa meninggalkan cita rasa asli yang menjadi kebanggaan daerah. Setiap stand menyuguhkan keunikan tersendiri. Para juri pun dibuat kesulitan menentukan pilihan karena hampir seluruh peserta menampilkan masakan dan jajanan pasar dengan rasa, tampilan, serta kreativitas yang memukau. Sebenarnya olahan sambal banyak ini khas banget, yang terkenal juga di pertengahan oleh Danau Ranau ya, area-area Danau Ranau itu masyarakatnya khas banget dengan menu ini. Menu pelengkapnya kita ada ikan gabus bakar, ikan gabus bakar khas Lampung, kita pukul gabus istilahnya. Kemudian ini lalap-lalapan Lampung khasnya seperti ini, banyak sekali. Kemudian ini sambal khas kita Lampung, kita pakai peras kumbang. Insya Allah, bismillah, kemarin juara 2, bisa juara 1. Melalui hidangan-hidangan khas daerah, pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya melestarikan warisan budaya, mendorong pertumbuhan pariwisata, dan memberikan ruang bagi UMKM kuliner agar semakin berkembang. Ini bertujuan untuk pertama melestarikan budaya dan masakan tradisional yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian sekaligus juga memperkenalkan kepada generasi muda ya, terkait dengan apa itu masakan-masakan yang ada masakan tradisional di Provinsi Lampung. Semangat kebersamaan, kreativitas, dan cinta terhadap kuliner lokal menjadi bumbu utama dalam perayaan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi, A-News melaporkan. Anda kembali di A-News Pagi, pemirsa. Kebakaran hutan bergerak cepat melanda Prancis Selatan. Ya, kobaran api yang dipicu kondisi kering ekstrim memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara pemirsa, hampir 1.000 petugas berjuang menahan laju si jago merah. Kebakaran hutan melanda Departemen Var di Prancis Selatan. Kobaran api memaksa hampir 400 warga meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Rekaman video pada Rabu memperlihatkan armada pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi saat kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menyelimuti langit di atas perbukitan. Hingga saat ini pemirsa, sedikitnya 2.550 hektar lahan telah terbakar. Otoritas memastikan belum ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemirsa, banjir dahsyat menerjang negara bagian Assam, India. 21 orang meninggal dunia dan ratusan ribu warga terdampak di tengah ancaman hujan lebat yang masih berlanjut. Banjir parah melanda negara bagian Assam di timur laut India. Dilaporkan 21 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Rekaman video dari distrik Jorhat memperlihatkan rumah, jalan, dan lahan pertanian tenggelam di bawah genangan air. Warga terpaksa menerobos banjir setinggi pinggang sambil menyelamatkan barang-barang mereka. Sementara tim penyelamat menyiapkan perahu untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini, sedikitnya 872 desa masih terendam banjir.
Lebih dari 24.000 hektar area lahan pertanian juga dilaporkan rusak akibat luapan air. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan kuning untuk wilayah Assam. Otoritas memperkirakan badai petir dan hujan lebat masih akan terjadi di sejumlah daerah selama 4 hari ke depan, sehingga resiko banjir susulan masih tetap tinggi. Mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro kembali menjalani proses hukum di Amerika Serikat. Di bawah pengawalan yang ketat, Maduro tiba di Pengadilan Federal Manhattan untuk mengikuti sidang pra-peradilan di tengah dakwaan narkoterorisme dan penyelundupan kokain yang menjadi salah satu perkara internasional paling menyita perhatian. Iring-iringan kendaraan yang dikawal polisi membawa mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tiba di Pengadilan Federal Manhattan, New York. Rekaman video memperlihatkan konvoi kendaraan berkaca gelap melaju di jalanan kota New York dengan pengamanan ketat menuju gedung pengadilan. Maduro didakwa atas konspirasi narkoterorisme, konspirasi penyelundupan kokain ke Amerika Serikat, serta pelanggaran terkait senjata. Maduro dan Flores ditahan di pusat penahanan federal di Brooklyn setelah ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer di Caracas pada 3 Januari lalu. Pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di New York kembali memicu ketegangan. Puluhan pendukung berunjuk rasa menuntut segera Maduro dibebaskan. Puluhan demonstran berkumpul di depan gedung pengadilan federal Manhattan, New York. Mereka menuntut pembebasan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar Maduro dan Flores dibebaskan. Massa juga mengibarkan bendera Venezuela sambil meneriakkan yel-yel di depan gedung pengadilan. We're out here today to demand the release of President Nicolas Maduro and First Lady Cilia Flores. They've done nothing wrong. They're the democratically elected leaders of Venezuela. And we also stand here to demand hands off of Venezuela. The U.S. has no right to intervene with Venezuelan politics, intervene with Venezuelan sovereignty. The only interest that they have is to take the oil and the natural resources of the country. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan sidang pra-peradilan Maduro dan Flores. Maduro dan istrinya ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer di Caracas pada Januari lalu, sebelum dibawa ke New York untuk menjalani proses persidangan. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari yang ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran, pemirsa. Operasi yang diumumkan oleh Centcom, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut Centcom, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, Centcom mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespon deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 operasi Saikeh melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Pemirsa, Iran menargetkan gudang amunisi dan juga peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan juga terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat.
Pemirsa, pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu pemirsa, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencegatan dan penghancuran rudal dan drone Iran. Pemirsa, setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025, Amerika Serikat kini menargetkan Gunung Pisgah yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Setelah melancarkan operasi Midnight Hammer pada 2025 dengan menargetkan fasilitas nuklir Fordow, Natanz dan juga Isfahan, Amerika Serikat kini disebut menargetkan sebuah gunung yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz. Kawasan ini diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit, terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Letaknya yang jauh di dalam pegunungan dianggap sebagai taktik agar lebih aman dari serangan udara. Pemirsa, tentara Lebanon mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Dari rekaman video, personil Angkatan Darat Lebanon mengangkut peralatan militer, mendirikan pos pemeriksaan dan memeriksa kendaraan di kota Srifa. Sementara pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Penarikan pasukan dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. IDF menyatakan telah mulai proyek percontohan zona aman di Front, Srifa, dan Zautar al-Gardiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan itu, tentara Lebanon akan ambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya.